Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Fana Nurunisa dan rekan saya Suci Ramadhani. Di sini kita mau bertanya-tanya santai kepada salah seorang guru di Kabupaten Kuningan. Selamat siang, Pak. Sebelumnya kita di sini mau tanya santai sama Bapak. Sebelumnya Bapak perkenalkan Bapak. Jadi perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Agus Awaludin SPO. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kabupaten Kuningan. Basic pendidikan Bapak itu apa? Untuk basic pendidikan Bapak adalah seorang guru bahasa Inggris, tepatnya di SMP Negeri 7 Kuningan. Alhamdulillah sekarang SMP 7 Kuningan sudah menjadi sekolah favorit yang tadinya dipegang sama SMP 1, SMP 2. Nah sekarang kita sudah menjadi sekolah favorit yang berada di Kabupaten Kuningan. Nah, jadi untuk basic Bapak adalah guru bahasa Inggris. Sebelum di SMP ini, Bapak mengajar di sekolah Sebelum di SMP 7, Bapak itu sudah menjadi guru honor di SD 3, tepatnya di Kelurahan Cigadung. Bapak itu menjadi guru honor itu tahun 2006 sampai tahun 2030. Jadi kurang lebih 15 tahun Bapak menjadi di SD, terus 2020 pindah ke SMP 7 sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi Bapak sudah mengabdi ke negara menjadi seorang guru itu selama 20 tahun. Perjalanan yang sangat panjang. Terus sebelum menjadi guru Bapak berkuliah di mana? Syarat yang mungkin ini adalah menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang guru itu kalian harus kuliah dulu. Mungkin kalian juga sudah tahu dan kalian juga misalkan sama punya cita-cita pengen jadi guru, mungkin kamu harus kuliah. Jadi ambil jurusan yang kalian mampu nanti. Jadi Bapak waktu itu kuliah di Universitas di Cirebon, yaitu Universitas Sudaya Jati. Karena pada tahun tersebut di Kuningan juga ada Universitas Kuningan, tapi tahun 2001 itu dibuka prodi dan studi khusus bahasa Inggris. Makanya Bapak ngambil kuliah di Cirebon. Apa tantangan terberat Bapak menjadi seorang guru? Tantangan terberat menjadi seorang guru, Bapak kira tantangan itu nggak terlalu berat. Kalau mengajar bahasa Inggris itu tergantung dari si peserta didik tersebut. Contohnya misalkan kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris, mungkin bekalnya yang pertama adalah kuasai dulu kosakata. Kalian tahu kosakata? Kosakata itu vocabulary, kamus. Kata-kata yang dari kamus itu namanya kosakata. Ya, jadi misalkan nih dalam suatu ruangan, contoh misalkan di dalam kelas, itu di dalam kelas kan banyak benda-benda. Mungkin dari kalian itu tidak tahu semua benda yang di kelas. Mana misalkan meja, misalkan meja apa? Table, pintu, door, window apa? Jendela. Dan misalkan kalian lihat kursi, misalkan kalian tidak tahu, kursi itu apa sih bahasa Inggrisnya? Kan lihat kamu, itu namanya kosakata. Jadi menjadi kata-kata yang belum kalian tidak tahu ketahui. Jadi kalau bisa itu usahakan 5 sampai 10 kata setiap hari. Diambil 5 aja, 5 kata yang kalian tidak tahu. Itu kalau sebulan berapa hari? Sebulan 30 kali 5. 5 kali 30 150. Berarti kalian kalau bisa
paham itu berarti dalam 1 bulan itu kalian bisa hafal 150 kata. Nah, setelah kalian menguasai kosakata, maka bagaimana sih cara membuat kalimat yang benar? Nanti kita belajar tentang tensisnya. Karena ada tensis itu ada 16 waktu. Pertama misalkan simple present, terus present continuous, present perfect continuous, nah segala macam nanti kalian juga insya Allah kalau sudah menguasai bisa. Jadi semuanya tergantung dari niat kita. Niat kalau kita pengen bisa bahasa Inggris, kenapa orang lain bisa kita enggak? Terus motivasi yang itu merupakan juga motivasi. Ya, pertama dari dorongan dari hati, niat kita pengen bisa, sama motivasi dorongan dari orang lain atau dari orang tua. Support dari orang lain itu mereka motivasi. Selanjutnya, seberapa penting bahasa Inggris dalam hidup kita, Kak? Seberapa penting? Itu penting banget atau bahasa Inggris itu bagi Bapak penting. Mungkin juga buat kalian juga sama. SD kalian belajar bahasa Inggris? Belajar. SMP? Belajar. SMA? Belajar. Kan masih Pasti ya, sekarang SMP belajar bahasa Inggris. Nanti kalian di SMA ketemu lagi bahasa Inggris. Kalian kuliah walaupun bukan jurusan bahasa Inggris mah tetap ada. Ya, itu mungkin sebagai selingan ya buat bahasa Inggris itu selalu ada, makanya bahasa Inggris menurut saya penting karena misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan ternama dunia, contoh misalkan Jakarta, nah kalian tuh sama atasan kalian tugaskan, misalkan saudara nanti bulan depan kalian pergi ke Jepang untuk kerjasama dengan perusahaan asing. Nah, harus kamu tanya-tanya, misalkan ke Jepang kan kita nggak bisa bahasa Jepang. Berarti bahasa basic itu Inggris. Bahasa basic Oke. makanya kalau itu bahasa Inggris itu disebut juga bahasa nomor 1 di dunia. Jadi kalian kemanapun pergi ke luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Arab, Inggris, nggak bisa Cina, Inggris. Makanya disebut juga bahasa internasional gitu. Makanya diharuskan kalian juga bisa dengan mentang-mentang kalau zaman sekarang ya kalau guru lagi bilangin coba perhatikan, misal kalian nggak ngerti tanyakan di sana. Rata-rata jangan sekarang ya kan sama guru-guru murid-murid pas ulangan blank gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita. Apa alasan Bapak memilih kuliah jurusan itu bahasa Inggris? Sebenarnya guru itu adalah bukan cita-cita Bapak. Waktu pertama Bapak keluar SMA, Bapak itu mencoba daftar jadi polisi. Daftar polisi 2 tahun berturut-turut gagal. Kenapa ya, mungkin kalau berkehendak lain ya bukan kita percaya sama takdir. Terus paman Bapak itu nyaranin, udah kuliah aja. Kuliah apa kata Bapak? Kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti skripsinya nggak bisa. Jangan mikirin skripsinya, sekarang jalanin dulu kuliahnya. Tapi alhamdulillah sampai beres. Ya sampai dengan saat ini ya seperti sekarang ini. Padahal dulu itu sebenarnya bukan cita-cita yang diimpikan untuk menjadi polisi, cuma justru kalau berkehendak lain, kamu tidak cocok di polisi, udah kamu jadi guru. Jadi kita ya udah terima apa yang kamu bisa. Udah Pak, segitu aja. Terima kasih Bapak udah buat kita, maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa, mudah-mudahan perbincangan hari ini apa yang telah Bapak sampaikan buat kalian itu juga buat teman-teman kita di luar sana, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.